Pada video kali ini kita akan membuat reaction kembali trailer terbaru dari film Film The Expendables yang keempat. Dan dikabarkan di sini kita sudah lihat bersama-sama dan juga bisa melihat rumornya bahwa Iko Uwais akan bermain sebagai main villain dalam film ini. Dan seperti apa kita bisa melihat nanti di trailernya. Cuma sebelum kita masuk ke trailernya, seperti biasa kita akan menjelaskan terlebih dahulu seperti apa film The Expendables dari yang pertama sampai yang ketiga. Dan seperti apa nanti yang disajikan dalam film keempatnya, mari kita sama-sama cari tahu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dalam videonya. Franchise film ini dimulai pada tahun 2010, yaitu The Expendables. Film ini mengisahkan sekelompok tentara bayaran elit yang ditugaskan untuk menjalankan sebuah misi. Pemimpin kelompok yang memiliki julukan Expendables ini adalah Barney Ross. Expendable terdiri dari Lee Christmas, Yin Yang, Hal Caesar, Toll Road, dan Gunnar Jensen. Mereka diberi tugas oleh Mr. Church untuk membunuh diktator dari sebuah pulau kecil di Amerika Selatan. Untuk melakukan misi itu, Mr. Church menawarkan $5 juta untuk Barney dan rekannya. Barney dan Lee Christmas pun pergi ke daerah terpencil untuk mencari tahu oposisi mereka. Di sana mereka bertemu dengan Sandra yang merupakan seorang pemberontak. Namun mereka mengalami insiden dengan satu pasukan yang membuat mereka harus melarikan diri dari pulau itu. Sandra menolak untuk meninggalkan negaranya dan memilih untuk tetap di sana. Mereka menyelidiki dan menemukan bahwa Church sebenarnya dari CIA. Church ingin menghancurkan pengedar narkoba dan agen FBI jahat James Monroe yang menggunakan pulau itu untuk menanam kokas atau ganja. Namun Barney juga merasa bingung antara tetap aman di US atau mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Sandra dan jiwanya sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke film yang kedua pada tahun 2012, The Expendables 2. Film The Expendables 2 menceritakan tentang kembalinya sekelompok tentara bayaran Expendables. Namun salah seorang anggota Expendables terbunuh sehingga mereka melakukan pencarian untuk membalaskan dendam. Expendables pun menghadapi berbagai ancaman yang tidak terduga di wilayah musuh yang jauh. Setelah misi penyelamatan jutawan Tiongkok di Nepal yang sukses, anggota CIA bernama Church menghampiri Barney Ross dan memintanya untuk terbang ke Albania bersama dengan timnya. Church meminta Barney dan timnya untuk mengambil isi brankas dari pesawat jatuh tanpa memberitahu apa yang mereka dapatkan. Church juga mengirimkan seorang wanita bernama Maggie untuk pergi bersama Barney dan timnya ke Albania. Setelah menemukan pesawat yang jatuh dan mendapatkan isi brankas yang dicari oleh Church, salah seorang anggota dari Barney, Billy the Kid, disandera atas arahan dari villain. Mereka mengatakan akan menyerahkan Billy apabila Barney menyerahkan isi brankas yang baru saja mereka peroleh, atau Billy akan mati di tangan mereka. Barney dan timnya pun mengikuti apa yang diminta dan menyerahkan isi brankas yang mereka peroleh. Namun sayangnya mereka tetap membunuh Billy dan kabur dengan helikopter. Namun mereka tetap membunuh Billy dan kabur dengan helikopter. Barney pun mempertanyakan apa isi brankas yang mereka peroleh kepada Maggie. Menurut Maggie, brankas tersebut berisi petunjuk mengenai lokasi tambang penyimpanan plutonium Rusia. Barney pun memutuskan untuk melacak pria yang telah membunuh anggotanya tersebut dan membalaskan dendam. Mereka menemukan bahwa pria yang mereka cari adalah villain dan kelompok bernama The Sunks. Misi balas dendam Barney dan timnya pun dimulai, dan akhirnya Barney berhasil membunuh villain dengan memenggal kepalanya. Kemudian kita lanjutkan di film yang ketiga pada tahun 2014, The Expendables 3. Film The Expendables 3 menceritakan tentang kelompok tentara bayaran profesional kembali. Kelompok ini dipimpin oleh Barney Ross yang menamainya The Expendables. The Expendables masih memiliki personal yang sama dengan kemampuan timnya yang sangat beragam. Dalam misi terbarunya, mereka diminta menyelamatkan Dr. Death yang disekap di penjara militer.
Selain itu, tim juga berusaha membongkar perdagangan senjata ilegal yang dipasok untuk pemimpin perang di Somalia. Dalam penyelidikan, Rose menemukan ada kaitan transaksi senjata ilegal itu dengan sosok Conrad Stone Banks. Dan perlu diketahui, Conrad adalah mantan pemimpin tim The Expendables. Conrad sempat dinyatakan tewas, namun nyatanya belum. Tim The Expendables selalu menyergap transaksi senjata ilegal itu. Baku tembak pun tidak dapat dihindarkan, hanya saja tim memutuskan mundur karena mengalami kekurangan amunisi dan Caesar terluka oleh Conrad. Melihat keadaan Caesar, Rose bersedih karena misinya gagal dan ada jatuh korban. Sementara itu, Max Drummer yang menjadi manajer tim memberikan misi untuk mencari Conrad dan menyeretnya ke pengadilan internasional. Kali ini Rose memberikan syarat pada Max untuk membuat tim baru. Tim ini berisi personil dengan usia muda. Rose yakin dengan anggota yang masih muda maka risiko jatuh korban dapat dihindarkan. Pada awalnya tim yang cukup pede ini hampir gagal melakukan misinya karena mereka dikatakan masih minim pengalaman. Rose bimbang antara yakin atau ragu dengan tim muda ini. Karena melihat tim lamanya sedang tidak bisa berjalan, akhirnya Rose dan tim barunya berangkat untuk melakukan misi. Namun karena mereka masih minim pengalaman, mereka berhasil ditangkap dan disekap. Melihat kondisi Rose saat ini dengan kekurangan tim, akhirnya tim lama mereka kembali bersatu dan membantu Rose untuk menyelamatkan tim muda tersebut. Pada saat mereka bertemu, awalnya tim muda dan tim tua ini saling mengejek satu dengan yang lain. Namun dengan kepimpinannya, Rose berhasil menyatukan visi dan misi kedua tim ini. Dan akhirnya mereka bersatu dan menjadi tim yang sangat kuat. Akhirnya Conrad bisa dibunuh walaupun hampir membunuh Barney Rose. Dan itulah tadi sedikit sinopsis singkat dari film yang pertama hingga film yang ketiga. Seperti apa pengalaman Barney Rose dalam memimpin tim The Expendables ini dari film yang pertama sampai yang ketiga. Langsung saja kita lanjutkan ke dalam video reactionnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bisa melihat trailernya seperti apa. Mari kita lihat bersama-sama. Jason Statham. Welcome home, honey. Welcome home, honey. Do you read now? What is this? It's classified. Megan Fox. Coming with you. Oh, I'm sorry. You weren't invited. Arbiel Pulos. Duh, malah berantem goblok. Hey, why are you here? I got this situation where I need your help. Why you here? I need bad friends. Lion Cats. Was that the new guy? Is that sniper? Don't worry about it. I got a prescription scope. Tampak sudah uzur ya mereka ya. Most of the bags. Tampak sudah tua. Terrorists have taken possession Oh, of di nuclear September. missiles on a cargo Oke, ship off the nice coast. one. If these babies go off, it'll be World War III. Ini belum tahu misinya tentang apa sih. To choose this life over friends, over family. It's time to get loud. Wow, Let's fly, baby! it's time. Come on, bring it! Now that's what I'm talking about. Is that the biggest one you've got? Oh, it's way bigger than that. Bagaimana untuk pertama kali lihat trailer ini? Kita bisa dikejutkan dengan kehadiran sosok Bang Iko Uwais.
Cuma ini rumornya katanya ada beberapa pemain Indonesia yang main di sini. Nggak tahu itu aktor siapa yang bakal main. Belum melihat dalam scene di trailer ini ya. Mari kita coba react sekali lagi ya. Kita coba react sekali lagi, oke? Welcome home, honey. Megan Fox. What is this? It's classified. Coming with you. Oh, I'm sorry. You weren't invited. Nothing can stop me, I can't get enough. Playing with dangerous bad behavior. Mantap. They call it bad behavior. Hey, why are you here? I got this situation. Situ anjing. Situ anjing nih. Bad friends. Wow. new guy? This our sniper? Don't worry about it. I got a prescription scope. Well, Hawkeye, remember this face. Don't shoot it by accident. Tapi ini pemain yang lama belum muncul kayaknya ya. On a cargo ship off the coast. Cuma ini tadi dari lihat dari mapnya sih ada elemen Rusianya ya. To choose this life over friends, over family. It's time to get loud. Oh ada beberapa pemain apa tim mudanya waktu itu di Expendable 3 masih ada. New Blood. That's what I'm talking about. GG cok. Is that the biggest one you've got? Oh, it's way bigger than that. Wow, karena kita orang Indonesia ya, kita orang Indonesia juga. Karena ya bisa dibilang kita cukup bangga, harus bangga lah dengan aktor Indonesia yang bisa ke franchise luar negeri. Dan ini kelasnya The Expendables bro. The Expendables bro, Jason Statham, Sylvester Stallone. Dan sebenarnya kita sudah bisa melihat beberapa aktor dari Indonesia yang ke franchise luar negeri seperti Josh Taslim, kemudian Yayan Ruhian, terus ada Kang Cecep yang dimain di film Star Wars, kemudian John Wick yang ketiga. Yang menjadi daya tarik dalam film ini ke depannya adalah kita bisa melihat aksi dari Iko Uwais yang bermain bersama Jason Statham. Dan menariknya adalah ketika tadi setelah kita melihat, terus aku juga sempat searching bahwa Iko Uwais di sini akan menjadi main villain. Main villain yang artinya adalah musuh utama dalam film ini. Kalian bisa bayangin seorang Iko Uwais, bro. Itu juga dia secara intonasi bahasanya dalam Inggrisnya juga cukup bagus ya. Jadi cukup excited untuk ditunggu ya. Jadi memang tadi di sini tadi bulan September kalau nggak salah ya, September kita menunggu di tahun ini bahwa Expendable 4 akan segera keluar. Dan harapannya film ini menjadi film yang bisa digemari oleh para penggemar film action, kemudian penggemar The Expendables yang sudah ngikutin dari Expendable pertama sampai yang nanti tayang keempat itu bisa memberikan experience. Dan seperti apa nanti lanjutan karakter seperti tadi Barney Rose, kemudian Christmas dan timnya itu seperti apa setelah film ini. Apakah nanti ada kelanjutannya atau mungkin stop di yang keempat ini? Ya kita tunggu sama-sama saja seperti apa nanti filmnya di bioskop tentunya. Karena ini filmnya cukup mengundang untuk ditonton karena kita bisa melihat aktor Indonesia yang berlaga di internasional dan menjadi main villain. Oke, begitu saja untuk video kali ini. Dan jika kalian memiliki teori atau bacot-bacotan bisa tulis di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Thank you.